Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka. 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 Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Sekali lagi, Ganjar Mahfud. Tepuk tangan yang meriah untuk Ganjar Mahfud. Bapak Ibu sekalian, menurut Undang-Undang PDI Perjuangan, secara protokoler dalam acara resmi ini harusnya saya menyapa lebih dulu fungsionaris DPP PDI Perjuangan yang hadir di sini. Ada Mas Jarod Saiful Hidayat dan ada Mbak Ripka Ciptaning. Menurut Undang-Undang Protokoler PDI Perjuangan saya harus menyapa beliau dulu berdua. Tetapi karena acara ini adalah acara para Ahokers, di mana para pendukung pencinta Pak Ahok hadir, dan jangan lupa Pak Ahok ini adalah pemegang KTA PDI Perjuangan sejak 2019. Jadi untuk itu Mas Jarod, Mbak Ning, mohon izin saya langgar dulu Undang-Undang Protokoler PDI Perjuangan untuk menyapa lebih dahulu kepada yang terhormat yang kita banggakan, Bapak Basuki Cahaya Purnama alias Bapak Ahok. Tenang, tenang, tenang. Pak Ahok sudah di sini. Jadi Mas Ahi tadi, Mas Suyanto Ketua Panitia yang masih bimbang, tenang, tenang, tenang. Pak Ahok sudah di sini. Hadir juga, tadi sudah kita sapa Mas Jarod dan Mbak Ning, Ketua DPP PDI Perjuangan. Ada juga Ketua DPRD DKI Jakarta. Kemudian Mas Jarod bersama Mbak Happy Jarod Saiful Hidayat yang kebenaran caleg DPD RI yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau caleg DPD boleh saya sebut, tapi kalau caleg DPR RI disebut nanti saya dimarahin caleg yang lainnya gitu. Karena rumah aspirasi ini milik seluruh partai dan milik seluruh caleg. Kemudian hadir juga pimpinan-pimpinan relawan, banyak sekali di sini. Ada Mas Rudi Kamri dari Gapura Nusantara, Mas Kris dari Ganjar GP, ya, dan banyak lagi semua teman-teman relawan yang hadir di sini yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu semuanya, tapi saya yakin di sini bukan hanya pendukung Pak Ahok, tapi yang utama adalah pendukung Ganjar Mahfud. Teman-teman sekalian, tadi Pak Ahok bertanya kepada saya, dari mana dapat tempat ini? Menurut Peng Shui sangat bagus katanya rumah ini. Rumahnya pun nomor 72. 7 dan 2 itu kalau dijumlah angkanya 9. Jadi angka keberuntungan tempat ini. Jadi benar Pak Ahok, rumah aspirasi relawan ini dibentuk oleh surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 27 April 2023 yang lalu, yang menunjuk dan mempercayakan kepada saya sebagai Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden Ganjar Mahfud bersama Bung Adian Napitupulu sebagai Wakil Ketua, kemudian Bung Dedi Sitorus sebagai Sekretaris, dan Bu Rizky Aprilia sebagai Wakil Sekretaris. Dan kemudian kita membentuk tim task force yang membantu tim koordinasi relawan pemenangan pemilu Pilpres ini. Jadi kalau dihitung sejak tanggal kelahirannya, bulan April, berarti di bulan Februari ini TKRPP sudah berusia 9 bulan. Jadi kalau ibu mengandung
9 bulan itu sudah saatnya melahirkan. Dan tentu yang kita harapkan, bayi kelahiran itu adalah bayi kemenangan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak berdiri Pak Ahok, kami sudah mencatat sampai dengan akhir Januari kemarin, tercatat 4.168 organ relawan telah mendaftar ke TKRPP ini. Baik yang berskala besar, yang sifatnya nasional maksudnya, maupun yang di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan. Kami catat semua dan kami layani. Karena bagi TKRPP, satu suara saja itu sangat berharga bagi kemenangan Ganjar Mahfud. Dan hari ini kita bersyukur teman-teman Ahokers yang sudah beberapa bulan ini cukup galau atau sering disebut andilau, antara dilema dan galau. Kemana Pak Ahok ini sebenarnya sikap politiknya? Nanti teman-teman akan mendengarkan secara langsung dari beliau bagaimana ceritanya, sehingga baru hari ini, baru beberapa hari yang lalu Pak Ahok menyatakan diri mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Tetapi sekedar bocoran bagi teman-teman sekalian, karena Pak Ahok sudah bukan lagi Komisaris Utama Pertamina, jadi bebas beliau untuk melakukan kampanye atas nama pilihan politiknya. Tapi jauh sebelum hari ini, Pak Ahok selalu berkoordinasi dengan saya di TKRPP ini untuk memberikan masukan dan saran bagaimana cara memenangkan Ganjar Mahfud. Tapi kita harus memberikan rasa hormat dan respek kepada beliau, karena beliau memegang teguh aturan hukum dan etika politik, bahwa seorang komisaris utama BUMN itu dilarang oleh hukum melakukan kampanye-kampanye yang bersifat partisan. Dan di atas hukum ada etika politik. Itulah yang beliau junjung tinggi. Sehingga oleh karena itu mengapa setelah resmi mundur dari Komisaris Utama Pertamina, baru beliau keluar dari kandangnya secara terbuka. Jadi Pak Ahok, saya melihat banyak teman-teman yang menggunakan baju kotak-kotak. Baik kotak-kotak di 2012 dan saat Pak Ahok bersama Pak Jokowi, untuk pertama kalinya Pak Jokowi masuk Jakarta dan kita usung beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Pak Ahok. Itulah momentum jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, di mana di 2012 adalah momentum awal kebangkitan Pak Jokowi menjadi tokoh nasional hingga menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode hingga saat ini. Baju kotak-kotak 2012 masih ada di sini Pak Ahok. Dan baju kotak-kotak di 2017 juga lebih banyak lagi. Apa hikmah yang dapat kita petik, Ibu Bapak sekalian? Ini ada Ketua Bidang Ideologi DPP PDI Perjuangan. Saya yakin para Ahokers di sini, para pendukung Ahok, bukan karena kultus individu kepada Pak Basuki Cahayapurnama. Betul? Tetapi saya yakin teman-teman mencintai dan mendukung Pak Ahok karena ada konsepsi-konsepsi nilai kebangsaan yang sedang saudara-saudara sekalian usung dan dukung. Betul? Apa konsepsi nilai-nilai itu? Saya yakin saudara-saudara sekalian menyimak kemarin pidato Ibu Megawati Soekarno Putri saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno. Apa yang menjadi inti dari pidato Ibu Mega tadi? Pidato Ibu Mega menekankan bahwa sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui hak segala penduduknya yang berbeda suku, agama, etnis, golongan, dan lain sebagainya dalam prinsip equality before the law. Semua warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan saudara-saudara sekalian, terutama yang hadir di sini dari saudara-saudaraku etnis Tionghoa, Ibu Mega telah membuktikan bahwa negara Pancasila dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ikanya bukanlah ideologi khayalan, bukanlah ideologi utopi,
tapi ideologi yang dapat bekerja di tengah bangsanya sendiri. Dan dukungan Ibu Mega kepada Pak Ahok di 2017 membuktikan komitmen Bu Mega bahwa seorang etnis Tionghoa sekalipun dapat menjadi pemimpin bangsa ini, termasuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Maka konsepsi nilai perjuangan kita di romantisme sejarah kita di Pilkada 2017 yang lalu adalah perjuangan antara nasionalisme, perjuangan antara equality before the law melawan prinsip atau nilai perjuangan sektarianisme. Maka oleh karena itu saya yakin yang hadir di sini menjunjung tinggi equality before the law, bahwa segala warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya. Maka PDI Perjuangan bersama seluruh partai pengusung lainnya dan organ-organ relawan adalah peserta pemilu presiden yang sah di Republik ini. Maka oleh karenanya kita dapat dan bahkan berhak untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilu presiden ini dengan perasaan aman, damai, dan nyaman sesuai dengan prinsip pemilu kita: langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena itu, waktu tidak lama lagi, saudara-saudara sekalian, saya yakin dengan bergeraknya Ahokers mulai hari ini, insya Allah Ganjar Mahfud akan menang setidak-tidaknya di DKI Jakarta. Sanggup? Sanggup? Sekali lagi, sanggup? Tepuk tangan yang meriah. Saudara sekalian, saya yakin para Ahokers sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa tausiah dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Betul? Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Saya sudahi sambutan pembukaan ini, dan saya mohon maaf apabila dalam sambutan ini dari teman-teman TKRPP ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Percayalah, dengan keyakinan kita semua, Ganjar Mahfud insya Allah diberkati Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Sekali lagi Ganjar Mahfud! Ahoker, tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Kalau Pak Ahmad Basarah sudah di panggung, maunya jangan berhenti, Mas Albar. Iya. Membakar semangat luar biasa kepada kita semua. Betul. Yang paling seru menjabarkan angka 72. Betul sekali. Betul. Jumlahnya 9. Jumlahnya 9 dan angka kebetulan. Keberuntungan. Dan usia TKRPP pun 9 bulan. Saatnya TKRPP melahirkan. Kan 9 bulan lebih 10 hari. Iya. 10 hari lagi akan lahir tanggal 14. Dan 9 bulan juga. Ulangan. Sebentar. Dan 9 bulan pun telah lahir. Siapa? Pak Ahok yang mendukung kita semua. Amin. Luar biasa. Betul. Nio tahu arti Ahok? Apa? Tahu? Andalan dan harapan orang kecil. Wow! Tapi sejak kapan? Baru nemu tadi. Tapi Nia, sebelumnya saya bangga juga. Nama saya Albar Purnama, belakangnya Purnama juga sama dengan kayak Pak Ahok. Baik, Nia, sebelum kita mendengarkan Pak Ahok langsung, betul, kita akan melihat ya. Persembahan video dari teman-teman untuk Pak Ahok. Seputar Pak Ahok. Betul sekali, selamat menyaksikan. Nggak apa-apa, percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Ya, tidak ada seorang pun bisa menjabat tanpa seizin Tuhan.
Sepanjang peradaban manusia, setiap zaman selalu melahirkan orang-orang besar yang akan menentukan jalannya sejarah di negeri atau tempat ia dilahirkan. Peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi, peperangan, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, atau benua baru tidak lepas dari peranan orang-orang besar yang mendorong atau menggerakkan terjadinya peristiwa itu. Nama-nama seperti Socrates, Columbus, Einstein, Lincoln, Kennedy, Donald Trump, Obama di belahan dunia barat, atau Mahatma Gandhi, Kemal Pasha, Sun Yat-sen, Soekarno, Xi Jinping, Duterte, Mahathir Mohamad, Ahok di belahan dunia timur tidak dapat dipisahkan dari jalannya sejarah. Siapakah Ahok? Ahok dilahirkan pada tanggal 29 Juni 1966 di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Ahok lahir dengan nama lengkap Basuki Cahayapurnama dari keluarga keturunan Tionghoa. Ayahnya bernama Indra Cahayapurnama dan ibunya bernama Budiarti Ningsih. Basuki Cahayapurnama merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Masa kecil Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagian besar dihabiskan di kampung halamannya di Belitung Timur, Desa Gantung, tempat Laskar Pelangi yang terkenal. Ia bersekolah SD dan SMP di Desa Gantung, yaitu Belitung Timur. Pada tahun 1981, lulus dari SMP di Belitung Timur, kedua orang tua Ahok atau Basuki Cahayapurnama memilih menitipkan anaknya ke Jakarta. Ia kemudian bersekolah di SMA 3 PSKD Jakarta. Ia dititipkan di rumah seorang wanita asal Bugis. Ia kemudian melanjutkan kuliah di Trisakti usai tamat dari SMA PSKD pada tahun 1948. Ia memilih jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dan selesai pada tahun 1989. Selesai menempuh pendidikannya di Jakarta, ia kemudian kembali ke kampung halamannya dan kemudian memulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan untuk PT Timah yang terkenal di Indonesia. Namun 2 tahun kemudian ia bergelut dalam dunia kontrak